di channel aku, channel Ireng Gabriela. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendekatan semiotik pada novel Anak Negeri. Selamat menonton. Pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik adalah pendekatan yang mengkaji tanda-tanda yang terdapat dalam sebuah karya sastra dan tujuannya agar mengetahui makna yang tersirat dalam sebuah karya sastra. Tanda-tanda yang dikaji dalam pendekatan semiotik dalam karya sastra terbagi atas 3 macam tanda, yaitu yang pertama, ikon, yang kedua, indeks, dan yang ketiga, simbol. Yang pertama, ikon. Ikon adalah sebuah tanda yang dirancang untuk mempresentasikan sumber acuan. Acuan ini dapat dilihat dan didengar. Intinya, ikon adalah tanda yang dapat dilihat dan didengar dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, indeks. Indeks adalah sebuah tanda yang dirancang untuk mengaitkan dua sumber acuan. Biasanya, indeks berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Indeks ini intinya adalah proses penandaan indeks dapat diperkirakan oleh akal sehat manusia. Yang ketiga, simbol. Simbol adalah sebuah tanda untuk menjadikan sebuah sumber-sumber acuan melalui kesepakatan atau persetujuan bersama. Proses simbol harus dipelajari. Biasanya hal ini berkaitan dengan perwatakan para tokoh dalam sebuah karya sastra. Setelah mengetahui pengertian pendekatan semiotik beserta tanda-tanda yang ada di dalamnya, ikon, indeks, simbol, mari kita kaitkan sebuah novel Anak Negeri dengan pendekatan semiotik. Pembahasan pertama, ikon. Dalam novel Anak Negeri, di dalam novel ini terdapat beberapa ikon. Di antaranya, yang pertama adalah sekolah. Dalam novel ini deskripsikan sekolah negeri di desa serba kekurangan baik fasilitas maupun guru. Sedangkan sekolah negeri di kota merupakan sekolah fasilitas yang serba mudah. Adapun fasilitas seperti perpustakaan, bus sekolah, dan lapangan olahraga. Kondisi sekolah yang berkebalikan ini merupakan ikon dan penanda dari kedua sekolah tersebut. Yang kedua, kostum. Kostum yang digunakan oleh anak-anak dalam novel Anak Negeri yang bersekolah di sekolah negeri yang ada di desa terlihat sangat sederhana, apa adanya. Kostum yang murahan dan tergambar melalui sandal dan sepatu yang murahan serta baju yang sudah usang. Ini sebagai penanda kostum yang sederhana. Sedangkan pada sekolah negeri kota, tokoh-tokohnya menggunakan kostum yang mewah seperti sepatu berkelas, baju seragam yang selalu ganti, dan tas yang mahal. Kostum yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersekolah di sekolah negeri di desa dan sekolah negeri kota merupakan penanda sosial yang membedakan penanda sosial kedua sekolah tersebut. Yang ketiga, rumah mewah dan rumah kumuh. Kita dapat lihat dari kesenjangan sosial penduduk rumah mewah kota dan penduduk sekitar. Perumahan yang dihuni oleh orang kota dalam rumah gedung mewah dengan segala kemewahannya berbeda dengan rumah penduduk sekitar yang serba sederhana dan kekurangan. Keempat, permainan. Sebagai ikon penanda sosial, permainan yang dilakukan para tokoh
anak negeri merupakan penanda sosial kehidupan mereka. Permainan yang mereka lakukan tidak memerlukan biaya. Sedangkan permainan yang dilakukan oleh orang kota perlu mengeluarkan biaya. Lanjut, kita akan membahas indeks dalam novel anak negeri. Di dalam novel ini terdapat beberapa indeks. Yang pertama, indeks perilaku. Perilaku pada tokoh dalam novel ini meliputi kegigihan, tanggung jawab, mandiri, berpikir logis, kritis, kreatif, nasionalis, dan inovatif, rasa ingin tahu terhadap adat dan tradisi. Yang kedua, penampilan fisik masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Penampilan fisik masyarakat lapisan atas, lapisan bawah dapat kita lihat dari sikap yang anggun, terawat, lugu, sederhana, dan apa adanya. Yang ketiga, pekerjaan tokoh yang ada di dalam novel berbeda-beda tergantung pendidikan, rendah atau tinggi. Tokoh yang berpendidikan tinggi, mereka juga dapat pekerjaan yang tinggi pula. Dalam novel ini, pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan para tokoh. Yang keempat, gaya hidup. Indeks gaya hidup masyarakat atas dan gaya hidup masyarakat bawah. Gaya hidup masyarakat lapisan atas digambarkan pada perumahan yang mewah, sedangkan gaya hidup masyarakat lapisan bawah digambarkan oleh anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri di desa yang serba kekurangan baik fasilitas ataupun guru. Yang kelima, indeks perubahan cuaca. Secara topografi, Kutoarjo merupakan wilayah beriklim tropis, basah dengan suhu antara 19 Celcius sampai 28 Celcius. Sedangkan kelembapan udaranya antara 70% sampai 90%. Dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember 311 mm dan bulan Maret 289 mm. Terakhir, kita akan membahas simbol yang berada di dalam novel. Pembahasan terakhir simbol dalam novel anak negeri. Di dalam novel ini terdapat berbagai simbol, yakni yang pertama, keuletan. Simbol ini digambarkan oleh tokoh Ganjar. Ia merupakan tokoh yang ulet dan cerdas. Yang kedua, bahasa. Digambarkan melalui bahasa yang digunakan para tokoh dalam novel anak negeri. Yang ketiga, kecerdasan dan ketampanan. Digambarkan oleh tokoh Ganjar dalam novel anak negeri. Keempat, persahabatan. Simbol ini digambarkan melalui kekuatan persahabatan yang dilalui para tokoh anak negeri. Yang kelima, pengorbanan. Simbol ini digambarkan oleh tokoh Ganjar yang berkorban demi mencapai cita-citanya.